Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan inovasi kurikulum pendidikan anak usia dini. Pada kali ini kita akan membahas tentang posisi kurikulum dalam sistem pendidikan. Hasil pembelajaran yang diharapkan nanti saudara kuasai, saudara diharapkan mampu menganalisis posisi kurikulum dalam sistem pendidikan. Kita mulai dari peran dan kedudukan pendidikan itu sendiri. Ada pertanyaan, pentingkah pendidikan itu? Saya kira pertanyaan ini memang tidak perlu jawaban karena kita semuanya sudah maklum pendidikan memang sangat penting dalam kehidupan manusia karena hakikat pendidikan itu bisa dikatakan sebagai proses humanisasi manusia, yakni proses memanusiakan manusia atau menjadikan manusia itu sebagaimana kodratnya sebagai manusia. Nah, pertanyaannya apakah ada manusia yang tidak menjadi manusia tanpa proses pendidikan? Kita bisa belajar dari sejarah dalam kehidupan manusia. Manusia yang dulu dilahirkan dalam keadaan bayi yang suci, bersih, dan bentuk yang lucu, ini ternyata dalam pertumbuhan dan perkembangannya bisa bermacam-macam. Kita ingat ada kisah seorang anak manusia yang dibuang oleh orang tuanya, kemudian diasuh oleh orang hutan, kemudian dia perilakunya meniru mereka, yaitu Tarsan. Ini membuktikan bahwa manusia tanpa pendidikan yang memadai, dia walaupun secara fisik bentuk tubuhnya tidak banyak berbeda dengan manusia pada umumnya, tetapi perilaku sikap hidupnya itu tidak seperti manusia pada umumnya. Di sisi lain, ketika manusia itu lahir yang lucu, itu kemudian dididik dengan pendidikan yang baik, maka dia akan tumbuh berkembang menjadi manusia yang diharapkan sebagaimana layaknya manusia. Bahkan bisa diarahkan menjadi manusia yang dalam bahasa Al-Quran itu disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan itu tentu juga dari sisi fisik, kemudian yang lebih penting lagi adalah dari sisi non-fisiknya, yaitu dari ruhaniyah, dari akal dan pikirannya. Yang ini memang melebihi dari makhluk-makhluk yang lain. Inilah pendidikan, bukti sejarah bahwa tanpa pendidikan manusia tidak bisa berkembang sebagaimana seharusnya. Maka di sini dikatakan sekali lagi bahwa pendidikan itu merupakan proses humanisasi manusia. Kita bisa melihat lagi bukti sejarah Oksana Malaya, seorang gadis dari Ukraina yang tumbuh diasuh oleh anjing. Oksana Malaya ini bentuk fisiknya ya masih seperti manusia pada umumnya, tetapi perilakunya meniru anjing yang mengasuhnya sejak kecil. Bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berbicara. Dia tidak berbicara seperti layaknya manusia, tetapi menggonggong seperti anjing yang mengasuhnya. Cara memakan makanan, itu juga dia sebelum memakan makanannya mengendus-endus seperti yang dicontohkan oleh pengasuhnya, yakni anjing. Kemudian contoh yang lain adalah Victor. Ini dari daerah Saint-Sernin-sur-Rance, Prancis. Ini juga diasuh oleh
hewan sehingga dia perilakunya adalah meniru hewan yang mengasuhnya itu. Kemudian bukti yang lain adalah Amala. Diasuh seekor serigala di Midnapur, India. Ini gaya bicara perilakunya adalah juga mengikuti perilaku serigala yang mengasuhnya itu. Meskipun secara fisik dia adalah masih terlihat seperti manusia. Jadi sekali lagi, ini merupakan bukti konkret dalam sejarah kehidupan manusia bahwa tanpa pendidikan yang memadai, maka manusia itu tidak akan tumbuh berkembang menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Pendidikan bisa dikatakan dalam konteks sosial itu adalah sebagai pendorong untuk terjadinya perubahan sosial. Contoh sederhana, kasus peran pendidikan di IAIN yang sekarang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta misalnya. Para generasi muda yang datang dari berbagai daerah, terutama pada era tahun 80-an, 90-an yang datang ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, waktu itu masih bernama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah mereka-mereka yang berasal dari desa, dari kampung, yang secara umum pendidikan warga masyarakatnya masih belum memadai. Kemudian ada sebagian dari anggota warga masyarakat tersebut yang kemudian datang ke Jogja, ikut mengenyam pendidikan di Jogja, digembleng di IAIN Sunan Kalijaga. Ada sebagian yang kemudian meniti karir tetap di lingkungan Yogyakarta, ada sebagian yang kemudian pulang kampung. Nah, mereka yang tetap di Jogja atau mereka yang kemudian pulang kampung, itu umumnya adalah setelah menempuh pendidikan di IAIN, mereka menjadi penggerak-penggerak kegiatan terutama dalam bidang sosial keagamaan di lingkungan masyarakat yang berada. Ini bukti bahwa peran pendidikan sebagai force for social change itu adalah memang seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Pak Daud Yusuf, pernah mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju yang tidak didukung oleh pendidikan yang kuat. Dan ini secara realitas kita bisa melihat, kemarin sudah saya sampaikan, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Korea. Indonesia itu lebih dulu merdeka dibanding Singapura, karena Singapura merdeka tahun 60-an, Indonesia tahun 40-an. Jadi 20 tahun setelah Indonesia merdeka baru Singapura. Kemudian tahun 70-an Korea itu kondisi negara masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tapi sekarang kita bisa melihat Singapura merupakan negara yang maju. Korea juga demikian. Nah, mengapa seperti itu? Karena ada perbedaan treatment terhadap warga masyarakat, terhadap bangsa pada ketiga negara. Indonesia pada sejak awal merdeka sampai dengan mungkin sekarang pendidikan kurang mendapat perhatian secara memadai, sementara Singapura, kemudian Korea, pendidikan itu menjadi hal yang sangat utama sehingga mereka bisa bergerak lebih cepat untuk mencapai kemajuan. Ini sekali lagi bukti bahwa tidak ada bangsa yang maju yang tidak didukung pendidikan yang kuat. Sehingga ini memperkuat posisi pendidikan dalam kehidupan umat manusia seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Peran pendidikan adalah untuk mengantarkan bangsa menjadi bangsa yang cerdas, warga masyarakat
sebagai bangsa yang cerdas. Nah, cerdas itu seperti kemarin sudah saya sampaikan, tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial, cerdas kinestetik atau keterampilan, dan cerdas secara kultural. Ketika nanti bangsa itu menjadi cerdas, harapannya bangsa tersebut adalah memiliki pengetahuan dan budaya yang baik. Istilahnya adalah bangsa yang beradab. Nah, bangsa yang beradab adalah bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Sehingga ketika bangsa itu sudah beradab dengan ciri produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, maka bangsa tersebut akan bisa berkolaboratif dan bisa berkompetisi. Ini yang diharapkan. Jadi ketika suatu bangsa itu hanya bisa berkolaborasi, tidak kompetitif, maka dia akan menjadi bulan-bulanan bagi bangsa yang lain. Kalau suatu bangsa itu hanya bisa berkompetisi, tidak bisa berkolaborasi, juga tidak akan bisa eksis di dunia ini. Karena tuntutannya di samping bisa atau memiliki kemampuan kompetitif, itu juga harus bisa berkolaborasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena memang tuntutan di era sekarang dan ke depan adalah seperti itu. Indonesia pada tahun 2045 memiliki target pembangunan menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2045 tersebut, penekanannya harusnya adalah pada pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan SDM, di samping penguasaan sains dan teknologi. Nah, SDM yang dibutuhkan pada tahun tersebut adalah ini tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan, minimal pendidikan formal 12 tahun. Minimal. Ini APK kita untuk pendidikan sampai 12 tahun juga masih cukup rendah itu. Kemudian yang kedua, masyarakat yang memiliki nilai luhur dan nasionalis serta etos kerja yang baik. Pendidikan tentu tidak hanya secara formalitas saja, tetapi yang lebih penting adalah bahwa real masyarakat yang terdidik tersebut itu harus memiliki nilai-nilai karakter, nilai-nilai luhur, dan juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, yang tidak kalah penting juga etos kerja yang baik. Kemudian yang berikutnya, tenaga kerja yang lebih sehat, fleksibel, dan adaptif, karena ini memasuki era disruptif, apalagi ke depan menuntut bahwa seorang tenaga kerja SDM itu harus memang yang kuat, harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, untuk mendukung penciptaan sumber daya manusia, maka diperlukan tenaga pendidik dan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi. Sehingga ini nanti akan bisa menghasilkan SDM yang unggul juga sebagaimana kemarin yang sudah saya sampaikan. Kemudian kata kunci yang perlu saya garis bawahi kembali bahwa bangsa itu harus bisa berkolaborasi dengan siapapun, baik di dalam bangsa itu sendiri maupun dengan bangsa yang lain. Di samping juga harus memiliki keunggulan dalam berkompetisi. Itu visi Indonesia tahun 2045, yakni menjadi suatu masyarakat yang berdaulat, bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan untuk mewujudkan itu maka perlu dukungan SDM dan penguasaan iptek yang baik. Karena memang ke depan, sekarang dan ke depan, modal yang paling utama itu adalah modal SDM yang unggul dan juga ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini bisa kita gambarkan SDM yang unggul itu adalah merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, dalam konteks Indonesia itu disebut dengan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang mengarah ke SDM unggul itu seperti apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pelajar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Sila pertama, berketuhanan Yang Maha Esa. Maka pelajar Pancasila yang diharapkan nanti mengarah menjadi SDM yang unggul itu, yang pertama ditandai dengan mereka sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, memiliki semangat kemandirian, tidak tergantung pada siapapun. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki daya nalar kritis. Ini kecerdasan intelektualnya seperti kemarin sudah saya sampaikan. Terus kemudian memiliki kreativitas yang tinggi untuk mendukung kemajuan diri maupun masyarakat dan bangsanya. Kemudian pelajar Pancasila itu juga memiliki semangat bergotong royong. Ini merupakan ciri khas watak dasar dari masyarakat Indonesia yang ini perlu terus tetap ditanamkan pada diri peserta didik untuk menjadi SDM yang unggul. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global, artinya memiliki wawasan bahwa di dalam masyarakat, baik masyarakat dalam negara sendiri maupun masyarakat global, itu terdiri berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama, sehingga mereka bisa saling menghormati, saling menghargai. Ini menjadi sangat penting. Karena kalau itu tidak ditanamkan, semangat berkebinekaan global ini menjadi masalah di masyarakat, baik masyarakat dalam negara maupun masyarakat secara global. Ini yang kemudian disebut dengan pengembangan SDM yang bersifat holistik dan tidak berfokus pada kemampuan kognitif, atau bahasa istilah saya kemarin adalah fokus pada kecerdasan intelektual saja, tapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestetik atau skill keterampilan, dan juga memiliki moralitas dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan Tuhannya. Saudara sekalian, itulah tentang peran pendidikan dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana posisi kurikulum? Untuk menjelaskan hal ini, kita bisa mengutip pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ahli kurikulum. Yang pertama, kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi, agar proses pendidikan yang arahnya untuk humanisasi manusia itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka di situ perlu kurikulum. Menurut Hamid, kurikulum memiliki kedudukan dan peranan yang strategis dalam melaksanakan proses pendidikan. Kemudian selanjutnya Widyastono dan Rahmat juga menyatakan bahwa kurikulum itu merupakan inti dari pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Berikutnya kita kutipkan pendapat dari Hamale, Kanlau, Triwianto, dan Mukhlasin yang mengatakan bahwa ibarat manusia,
kurikulum itu memiliki fungsi sebagai jantung dari proses pendidikan di lembaga pendidikan untuk memberdayakan potensi peserta didik. Kita bisa bayangkan ketika manusia jantungnya tidak lagi berfungsi dengan baik, maka dia akan tidak bisa menjalani hidup ini lagi, alias bisa meninggal dunia. Demikian juga ketika lembaga pendidikan atau proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki fungsi kurikulum, tidak memiliki kurikulum, maka proses pendidikan tersebut juga bisa berhenti dan tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Taufik mengatakan bahwa kurikulum juga merupakan kompas yang mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Ketika diibaratkan sebagai kompas, penunjuk arah, penunjuk jalan, ya, ibaratnya seperti pendaki gunung yang memasuki area yang dia masih asing di situ, belum mengenal tujuan yang akan dicapai. Ketika dia tidak tahu arah, mana selatan, mana timur, mana barat, ketika dia tidak memegang alat yang namanya kompas, maka bisa tersesat dalam proses pendakian gunung tersebut. Demikian juga kegiatan pendidikan atau proses pendidikan ketika tidak memiliki kurikulum, maka dia akan kehilangan arah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi ini sudah semakin lebih jelas dan operasional. Posisi kurikulum itu dinyatakan sebagai sebuah pedoman. Tadi sebelumnya adalah sebagai kompas, panduan arah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Ketika disebut pedoman, itu berarti kurikulum itu dalam bentuk dokumen. Kemudian berikutnya, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para ahli kurikulum tersebut ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kurikulum itu bisa dipahami sebagai sebuah rambu-rambu pedoman umum yang merupakan rencana mengenai pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Nah, kegiatan pendidikannya itu diwujudkan dalam bentuk proses pembelajaran. Oleh karena itu, selanjutnya kita melihat apa posisi pembelajaran. Pembelajaran hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa posisi pembelajaran itu dalam konteks kurikulum dan dalam sistem pendidikan adalah merupakan operasionalisasi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa kurikulum itu merupakan sebuah pedoman sebagai sebuah program. Nah, program pedoman itu tidak akan bermakna apa-apa ketika tidak diimplementasikan. Nah, pengimplementasian program tersebut disebut adalah pembelajaran. Maka di sini dikatakan pembelajaran itu merupakan operasionalisasi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kesimpulan akhir dari diskusi kita tentang posisi kurikulum dalam sistem pendidikan
Nah, pendidikan itu merupakan sebuah sistem yang di dalamnya banyak komponen-komponen yang terlibat. Ada raw input, ada software input, ada external input, kemudian di dalamnya ada hardware input juga. Semua input-input tersebut menyatu dalam sebuah proses. Itulah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu menuju kepada pencapaian output atau tujuan yang diharapkan. Nah, semua proses dari berbagai input tersebut, dari berbagai unsur atau komponen tersebut merupakan proses pendidikan dalam rangka untuk humanisasi manusia. Nah, di antara input tersebut ada yang disebut dengan software input. Itulah kurikulum. Ini posisi kurikulum. Kemudian kurikulum dan yang lain-lain menyatu dalam proses, itulah yang disebut dengan proses pembelajaran sebagai bentuk operasionalisasi kurikulum untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan pendidikan yang diharapkan. Saudara sekalian, demikian bahasan kita tentang posisi kurikulum dalam sistem pendidikan. Yang dari diskusi kita tadi sebenarnya ada 3 konsep yang saling terkait, yaitu antara pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.